Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tri Aziza Susanti dari Lokal A PGMI 2020 dengan NIM 210100792. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Seperti yang sudah diketahui bahwa peradaban adalah sesuatu yang sangat canggih dan kompleks. Sedangkan peradaban Islam adalah kebudayaan yang kompleks, halus, canggih yang ditimbulkan oleh adanya persebaran Islam, baik dengan saluran islamisasi seperti perkawinan, tasawuf, perdagangan, ataupun melalui perang, ekspansi, atau penaklukan. Artinya, peradaban Islam adalah kebudayaan yang kompleks yang ditimbulkan oleh Islam dan disebarkan. Peradaban kompleks oleh Islam ini berasimilasi atau berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Asimilasi ini adalah dua kebudayaan yang saling bertemu, yang mana satunya lebih mendominasi atau malah menghilangkan kebudayaan asal. Misalnya negara Daha atau Dipa sebelum Islam yang notabene agama Hindu, kemudian masuk agama Islam, struktur masyarakat, kebudayaan, dan cara berpakaian dan sebagainya sekarang sudah mengikuti anjuran Islam. Dan pakaian ala-ala Hindu bagi perempuan yang hanya bertelanjang dada sekarang sama sekali hilang dan diganti dengan memakai pakaian tertutup. Dan sekarang orang memakai wangian sama seperti anjuran Islam. Ini yang disebut asimilasi. Sedangkan akulturasi adalah dua kebudayaan yang saling bertemu, kemudian saling membaur dan tidak saling menghilangkan. Misalnya tadi, negara Dipa di Tanah Banjar. Kemudian datang agama Islam, antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Dipa saling bercampur. Misalnya dalam hal pakaian atau bahasa, dan menyesuaikan dengan datang Islam. Atau mungkin bahasanya yang awalnya bahasa Jawa Melayu campur Dayak, kemudian datang Islam yang asalnya membahas tentang ritual, kemudian beralih membahas tentang Islam. Misalnya tentang cerita Dewi Gangga yang ada dalam Hikayat Banjar. Dalam tradisi Hindu tentu saja Dewi Gangga dikenal menjaga Sungai Barito. Kemudian datang Islam, ini cerita Dewi Gangga sedikit bergeser, yaitu ternyata Dewi Gangga adalah anak nabi penjaga sungai yang namanya Nabi Khaidir. Inilah yang disebut akulturasi. Agama Islam mempunyai dasar-dasar tonggak peradaban seperti yang sudah dibawa oleh Rasulullah, dan tonggak-tonggak peradaban ini ditancapkan di tanah Hijaz baik di Mekah maupun di Madinah. Tonggak-tonggak peradaban Islam itu yang pertama ada otoritas hukum. Ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada kebudayaan lisan. Mentalitas Arab adalah mentalitas lisan yang ditunjukkan dalam seni-seni Arab, yang mana mereka lebih sering mengungkapkan daripada menggambarkan secara fisik. Satu di antara ciri dari kebudayaan orang-orang Semit ini adalah sifatnya audio atau tidak visual. Satu di antara bentuk audio adalah ungkapan-ungkapan. Makanya kebanyakan orang Arab tidak ada yang membuat patung, tidak ada yang membuat lukisan. Orang-orang Arab lebih banyak mengungkapkan sehingga seni-seninya yaitu ada kasidahan, syair, sholawatan. Artinya, kebernilaian seseorang dapat dinilai dari ketangkasan lidahnya atau kefasihan lidahnya. Maka tidak heran dalam tradisi Islam di negara mana saja yang agamanya Islam itu selalu ditemukan kesenian atau ritual yang sifatnya lisan. Misalnya sekarang ini di Banjar sudah banyak kesenian lisan seperti memaulid, habsyi, bersyair, selawatan, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Sekian video dari saya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.